Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Dalam sesi komentar berita kali ini, saya akan membacakan dua berita dari dua media yang berbeda tentang peringkat 10 orang terkaya Indonesia tahun 2024. Pilihan pertama saya adalah pada media Bloomberg Technos yang cukup panjang lebar memberitakan hal ini, dan boleh juga saya anjurkan Ibu Bapak yang ingin membaca berita ekonomi, salah satu yang patut sering dilihat adalah Bloomberg Technos ini ya, karena dia memberitakannya biasanya relatif mendalam sebagai jurnalisme ya. Nah, tanggal 5 Desember lalu, beberapa hari yang lalu, itu dia menurunkan artikel dengan judul "Ini Daftar Terbaru Peringkat 10 Orang Terkaya di Indonesia 2024". Nah, penulisnya adalah tim riset Bloomberg Technos. Nah, kalau kita baca, mereka merilis daftar terbaru orang terkaya di Indonesia melalui Bloomberg Billionaires Index Indonesia. Jadi ada nama indeksnya ya, berarti ini akan diterbitkan setiap tahun. Nah, mencantumkan 10 peringkat orang terkaya pada tahun 2024. Mereka mencantumkan posisi pertama adalah Robert Budi Haryono. Robert Budi Hartono ini pemegang 28,13 juta saham BCA, dan seterusnya ya, nilai kekayaannya 409,83 triliun. Sebelum saya lanjut, perlu saya beritahu bahwa si Bloomberg Technos ini, karena memang merupakan bagian dari Bloomberg Internasional, dia memakai metode yang dipakai oleh induknya. Sehingga daftar nama ini sebenarnya sudah ada di daftar orang terkaya versi Bloomberg yang global, tentu dengan nama-nama yang seluruh dunia ya, sehingga nanti di Bloomberg yang global itu akan kelihatan orang Indonesia ini ada di mana. Nah, di sini dia kasih laman tautan, tapi khusus untuk yang 10 ini. Bloomberg Billionaire Index Indonesia disusun menggunakan metodologi yang diadaptasi dari Bloomberg Billionaires Index Global yang dirilis oleh Bloomberg ya, dikatakan di sini. Daftar ini mencatat peringkat individu terkaya di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, indeks ini diterbitkan oleh divisi riset Bloomberg Technos. Analisis kekayaan bersih yang disajikan mencakup perhitungan pendapatan dividen, hasil penjualan saham publik, serta kepemilikan saham. Data yang digunakan adalah data terbaru sepanjang tahun 2024. Begitu penjelasannya di Bloomberg Technos ini. Nah, ini menampilkan 10 individu terkaya. Ada linknya di sini. Nah, ini saya ambilkan aja begini. Menampilkan 10 orang terkaya itu, pertama Robert Budi Hartono. Total nilai kekayaannya 409,83 triliun. Industrinya, maksudnya bidang usaha dia itu terdiversifikasi, artinya banyak. Nanti kita akan klik. Ini kalau diklik, dia nih profilnya bisa. Tapi sebelum kita klik 1-2 diantaranya, kita baca dulu. Yang kedua, Prayogo Pangestu, 400,68 triliun. Industrinya energi, ini juga bisa diklik di sini. Kalau diklik itu akan kelihatan profil yang disajikan oleh Bloomberg Technos tentu ya. Nah, kita sebagai pembaca melihat ini, kita nanti bisa mecek lagi data-datanya atau menambahkan dari informasi lain. Terus yang ketiga adalah Lo Tuk Wong ya, industrinya adalah energi juga. Kekayaannya 390, jadi nggak jauh-jauh nih, 409 triliun, nggak jauh secara angka triliun ya, 406, kemudian ini 390, ada Mikhail Bambang Hartono, adiknya tadi ya, adiknya Budi Hartono ini di urutan keempat, kemudian ada Sukanto Tanoto di urutan kelima, di urutan keenam Antoni Salim, di urutan ketujuh Sri Pakas Lohia, manufaktur industri. Kemudian di urutan ke-8 adalah Dato Sri Tahir. Agak jauh nih ya, sudah ini yang Sri Pakas 143, yang Dato Sri Tahir 132 triliun. Tapi ingat ya, ini versi Bloomberg. Makanya kita kalau misalnya melakukan kajian ya kita mencari-cari sumber lain juga. Lalu nomor 9 ada Heru Tanjung 80 triliun, lalu ada Joko Santoso yang di retail ya, yang ini terbit. Nanti profilnya bisa kita lihat. Itu dulu 10, nanti kita kembali ke sini. Tapi sebelumnya saya bacakan yang dari Kompas. Kompas ini sudah beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober lalu,
mengutip Forbes ya. Forbes ini jadi saingan nih, tapi Forbes memang lebih banyak dikutip di dunia. Si Forbes ini juga tiap tahun membuat daftar orang kaya, ada lagi Fortune ya. Nah, si Forbes daftar orang kaya, nah ini Kompas mengutip yang khusus orang Indonesianya. Ini kalau menurut akhir Oktober 2024, versinya Forbes yang dikutip oleh Kompas itu, nah nomor 1 Prayogo Pangestu, ya beda ya. Yang tadi yang nomor 1-nya adalah Budi Hartono. Nah, catatan kekayaan Prayogo Pangestu, pendiri Barito Pacific, nih perusahaan petrokimia, ini 866 triliun. Tadi kalau di Bloomberg dia hanya 6 triliun kalau saya. Jadi separuh ini perlu nih kita kalau mau kajian kita cek. Nah, Budi Hartono yang tadi nomor 1 di sini jadi nomor 2, hampir sama dengan catatan Bloomberg 428 triliun. Nah, sedangkan Miki Hartono itu 411 triliun ya. Jadi tadi di sana 370. Jadi nomor Hartono yang di sana nomor 4, di sini nomor 3. Lau Tuk Wong itu juga masuk, Sri Pakas Lohia juga masuk. Nah, Agus Projo Sasmito ya ini di sini masuk, tapi mungkin yang di sini tadi saya belum tahu, ini nanti kita cek. Ada Tahir Pamili, ada Heru Tanjung, ada Joko Santoso. Nah, tapi di sini nggak ada Lim Sio Leong ya, nggak ada Antoni Salim, maaf saya salah sebut bapaknya itu. Jadi beda dikit ya. Kalau mau kajian lebih jauh, tentu kita ngelihat metodologinya, menghitungnya bagaimana, terus kita bandingkan ini Bloomberg, ini Forbes, ini Fortune, atau nanti ada data-data lain. Nah, kembali ke Bloomberg tadi, kita bisa klik misalnya Sukanto Tanoto lah ya. Sukanto Tanoto ini nomor 5. Nah, industrinya manufaktur. Nah, ini bisa dilihat nih. Sukanto Tanoto ini pengusaha kelahiran tahun 49, membangun kerajaan bisnisnya sebagai pemasok suku cadang dan pengusaha di bidang jasa konstruksi untuk industri minyak. Dia pendiri Royal Golden Eagle, sebuah konglomerat makro yang aset lebih dari 551 triliun dan seterusnya. Dia juga punya olahan minyak kelapa sawit, Asian Agri and Chemical, industri pulp dan kertas, lalu ada selulosa, ada sumber daya energi, lalu ada produk kebersihan, tisu dan seterusnya. Ini ya contoh saja. Nah, 10 orang itu bisa kita klik di sini semua. Jadi silahkan dicek. Nah, itu yang kita klik tadi adalah yang nomor 5. Tapi umpama kita mengambil Prayogo Pangestu yang di sini nomor 2 ya, tapi ingat di Forbes tadi dia nomor 1. Lihat profil, dia energi katanya. Nah, siapa Prayogo Pangestu? Ini pengusaha kelahiran 1944, lalu di Orde Baru dia sudah eksis ya, industri kayu termasuk pulp dan kertas. Dia pendiri Barito Pacific terbuka, ya Barito Pacific cukup terkenal ya. Kemudian dia juga berkembang kepada renewable energy. Jadi ini makanya tadi disebut energi, ini kayaknya yang belakangan lebih besar di dia. Jadi dia terkait dengan renewable energy dan seterusnya. 10 orang itu bisa kita klik di Bloomberg tadi ya. Boleh lagi kita coba lagi kepada yang menarik ya. Kalau Budi Hartono sama Pak Bambang Hartono ini kayaknya kita sudah banyak dengar ya. Nah, misal kita klik yang kita agak jarang nih, misalnya Joko Susanto. Nah, ini Joko Susanto meskipun nomor 10 tapi 68 triliun ya. Ini adalah pendiri retail Alfamart. Ya, ini penting ya, PT Sumber Alvaria Jaya Terbuka. Jadi sudah TBK, berarti dia sahamnya sudah dijual di pasar modal untuk publik. Jadi TBK. Ini bahkan ada gerainya di Filipina. Jadi lebih dari 1.400 gerai di Filipina ya. Di Indonesia 20.000 gerai. Jadi banyak sekali. Nah, juga terus diperluas dengan mendirikan MIDI Utama Indonesia ya terkait juga. Lalu dia membeli juga Bank Aladin Syariah. Tapi kalau dibaca-baca Joko Susanto ini lebih kepada retail ya. Bisa kita terbayang bahwa berbisnis retail itu bisa menjadi jutawan besar. Nah, dari informasi ini secara garis besar dengan kita melihat ini, sebetulnya orang-orang Indonesia yang kaya itu ya tidak banyak, tetapi nilainya besar sekali. Ini bisa kita kaitkan misalnya dengan data Credit Suisse. Sayangnya Credit Suisse itu data terakhir adalah tahun 2021 dalam World Book 2022 akibat kesulitan keuangan, bukan karena soal data, soal bisnis dia, lalu dia diambil alih UBS Bank.
Nah, saya lihat tidak lagi ada update data terkini, tapi kan kita bisa tetap merujuk kepada informasi tentang kekayaan rata-rata penduduk Indonesia, rata-rata setiap persentil, lalu yang 1% teratas bagaimana, lalu yang punya kekayaan di atas $1 juta berarti $1 miliar bisa, itu berarti di atas 15 triliun itu ada di sana. Yang terakhir saya ingin juga kita semua membandingkan dengan data LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang misalnya merilis bahwa tier 7, kelompok ke-7 itu memiliki rekening di atas 5 miliar, tapi rata-ratanya 34 miliar. Itu ada 140.000. Kalau satu orang dan perusahaannya punya 10, berarti ada hanya 14 ribuan. Tentu tidak boleh ada nama, karena LPS kan harus menjaga kerahasiaan bank. Nah, dengan begini kita bisa mengingatkan semua, ini termasuk otoritas ekonomi, jangan terlalu terpaku dengan data Gini rasio. Ini kan juga memperlihatkan ketimpangan. Yang kedua, mengapa misalnya otoritas tidak lebih mempersuasi orang-orang ini, tentu bukan yang 10 saja, yang tadi lah, 1.000, 2.000 orang, untuk lebih banyak mengalokasikan hartanya untuk investasi di Indonesia. Karena mereka banyak juga investasi di luar, tentu nggak boleh dilarang ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya ingin menggambarkan sebenarnya orang kaya di Indonesia ada cukup banyak, tetapi juga mereka punya nilai kekayaan yang sangat besar, dan dalam kanal ini sering dikemukakan bahwa mereka sudah mulai lebih banyak investasi di luar selain di Indonesia. Mengapa tidak ini yang lebih dipersuasi? Dipersuasi bukan berarti dia tidak boleh investasi di luar, tapi mulai banyak lagi investasi di Indonesia. Daripada kita melakukan manuver-manuver untuk investasi asing yang kadang sedikit terasa tidak adil ya, bagaimana mereka dapat keringanan agar bisa masuk ke sini, dan lebih penting menekan neraca pembayaran kita, transaksi berjalan karena kita harus bayar bunga dan bayar keuntungan ke asing. Mudah-mudahan informasi ini membuat kita bisa makin luas pandangannya terhadap ekonomi Indonesia.